Selamat datang di sebuah perjalanan melintas waktu, menuju titik nol peradaban Islam di Nusantara. Kita akan membahas Kerajaan Samudra Pasai, sebuah kerajaan maritim yang bukan hanya pelabuhan, tetapi juga gerbang utama penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pernah dengar tentang Serambi Mekah? Jauh sebelum itu, Samudra Pasai lah yang meletakkan fondasinya. Secara historis, keberadaan Samudra Pasai adalah tonggak penting, didirikan di sekitar akhir abad ke-13. Kerajaan ini adalah pelebur dua entitas, Samudra dan Pasai, yang kemudian disatukan oleh sosok bernama Meru Siluh, atau yang kita kenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Bukti konkret dari berdirinya kerajaan ini bukan hanya dari tradisi lisan, tetapi juga temuan epigrafi yang tak terbantahkan. Nisan Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 1267 Masehi, yang merupakan nisan kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, menunjukkan konversi Islam telah terjadi jauh sebelum itu. Tidak hanya itu, catatan-catatan pelancong global menguatkan posisinya. Pedagang Venesia, Marco Polo, pada akhir abad ke-13 mencatat 7 kerajaan Islam di pantai utara Sumatera. Meskipun Pasai saat itu baru saja mulai menguat, jauh lebih rinci, Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim dari Maroko, mengunjungi Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Battuta menggambarkan Pasai sebagai pusat stadio Islam yang sangat makmur, dengan sultan yang menjunjung tinggi mazhab Syafi'i. Laporan ini memberikan gambaran jelas, Pasai bukan hanya sekedar pelabuhan dagang, tetapi juga pusat intelektual Islam. Inilah yang membedakannya dengan kerajaan sebelumnya. Samudra Pasai membangun kekuatannya di atas dua pilar, Islam dan perdagangan maritim. Sistem politiknya disebut Kesultanan Teokratis Maritim. Di bawah sultan terdapat hierarki yang memadukan urusan duniawi dan ukhrawi. Jabatan penting seperti kadi atau hakim agung memastikan hukum yang berlaku, hukum kanun, sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Syah Bandar memegang peran politik ekonomi yang krusial. Syah Bandar di Pasai tidak hanya mengatur bea cukai, tetapi juga bertindak sebagai perwakilan sultan dalam berinteraksi dengan ribuan pedagang asing. Kekuatan politik mereka adalah kemampuan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi para pedagang, menjadikannya pelabuhan yang paling diminati di Selat Malaka. Politik di luar negeri Pasai sangat strategis. Mereka menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Delhi di India, yang merupakan sumber utama ajaran Syafi'i dan juga mitra dagang vital. Namun, hubungan ini juga menuntut mereka untuk bersikap tegas terhadap ancaman. Sayangnya, politik internal yang tidak stabil, terutama perebutan kekuasaan, melemahnya kontrol maritim mereka. Pada pertengahan abad ke-15, mereka menderita serangkaian serangan dari Silam dan Majapahit. Pasai akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan baru yang lebih muda, Kesultanan Malaka. Warisan politik dan keagamaannya kemudian berpindah ke tangan Malaka dan kemudian ke Kesultanan Aceh Darussalam yang menerus dominasi politik Islam di Nusantara. Samudra Pasai mungkin telah runtuh, tetapi peran historisnya sebagai pelopor Islam di Nusantara tak terbantahkan. Ia membuktikan bahwa kekuatan politik sejati tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada kemampuan mengelola perdagangan dan menyebarkan peradaban.